Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima, calon guru penggerak Angkatan 8, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Selama pembelajaran, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Yanti Mulita MPD dan pengajar praktik Bapak Irwan Hermansyah SPD. Modul 1.1 mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beberapa prinsip di antaranya, 1. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih kebudayaan. Kedua, pendidikan adalah menuntun. Ketiga, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, pendidikan mengikuti prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak terdiri dari 1. Pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Profil pelajar Pancasila juga dipelajari dalam modul ini. Terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak disusun berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan-tahapan bagja terdiri dari 1. Buat pertanyaan utama atau divine. 2. Ambil pelajaran atau discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau design. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Keterkaitan antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan visi melalui paradigma IA dengan tahapan bagja. Rumusan visi guru penggerak yang telah saya susun adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan bernalar kritis melalui pembelajaran problem-based learning pada tahun 2028-2033. Dari rumusan visi penggerak, kemudian saya merevisi dalam hal tahun menjadi mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan bernalar kritis melalui pembelajaran problem-based learning pada tahun 2030. Prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang telah saya susun adalah mengembangkan pembelajaran problem-based learning atau PBL untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan bernalar kritis. Berikut adalah tahapan-tahapan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dengan metode PBL. Kemudian tindakan yang saya lakukan adalah mencari informasi dan buku referensi tentang problem-based learning atau PBL, kemudian berkonsultasi dengan orang yang sudah melaksanakan praktik baik PBL. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang pernah berhasil melaksanakan pembelajaran melalui PBL?
Kemudian, bagaimana dia mempersiapkan pembelajaran PBL? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran melalui PBL? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai pembelajaran melalui PBL? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha pembelajaran melalui PBL? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil melaksanakan pembelajaran melalui PBL. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengelola pembelajaran melalui PBL. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran PBL tercapai? Bagaimana perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan PBL? Apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah melaksanakan pembelajaran PBL? Dan apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran PBL? Tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil misalnya lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun dan mengambil pelajaran, bukan menghakiminya. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi atau persoalan keadaan. Yang ketiga adalah membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil misalnya anak akan tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani bertanya. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi, yakni apa langkah paling sederhana atau yang pertama kali bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran PBL. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan yang bisa dilakukan, misalnya membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, dan melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalnya kebijakan mengenai ajang kulminasi pembelajaran atau panen karya. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang menerapkan metode PBL? Tindakan yang bisa dilakukan adalah mengajak rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Itulah paparan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.